simple and I wonder all day, who are you and you are not the one in your way. And then I think about myself and I state, I'm a pretty boss with almost your brain waves. I'm a freak in the sheets, but I got class. I'ma grab an ass if you want it. Best you ever had, give it to you back. Ooh. Halo Brosis, kembali lagi bersama saya Laksana Bodi Prasetyo. Di video kali ini saya akan mereview Honda CBR 250RR SP warna Racing Red terbaru 2021. Bicara soal harga, Honda CBR 250RR SP Racing Red ini dibanderol di 73.200.000 OTR Bekasi, dan per hari ini 19 Agustus 2021 unitnya masih ready di Bekasi Motor Honda Wing Dealer. Jadi mungkin untuk teman-teman semua yang lagi nyari CBR Racing Red tipe SP belum mendapatkan unitnya ini ready di Bekasi Motor Honda Wing Dealer yang beralamat di Jalan M. Hasibuan nomor 3 Margahayu, Bekasi Timur. Atau mau yang tanya-tanya dulu juga boleh, bisa hubungi kontak marketing yang nanti akan saya cantumkan di deskripsi. Oke, langsung saja kita mulai pembahasannya Brosis. Jadi untuk CBR sendiri, di bagian visor atau windscreen-nya menggunakan warna clear atau bening. Di sini terdapat striping bertuliskan Honda. Kemudian untuk bodinya sendiri bagian depan menggunakan warna merah, dibalut dengan striping perpaduan antara putih dengan hitam. Nah, di sebelah kirinya terdapat tulisan CBR berwarna hitam. Untuk bagian spionnya, dia stable banget dan bisa muter 360 derajat. Ketika posisinya seperti ini, dia keras banget Brosis, karena memang stable, nggak gampang goyang. Nah, untuk headlampnya tentunya sudah dibekali dengan full LED, begitu juga dengan DRL dan sennya. Jadi headlampnya dia terpisah antara sebelah kiri dan sebelah kanannya. Kemudian di bagian atasnya ada DRL yang menyala putih. Kemudian ketika sennya dinyalakan, DRL-nya akan berubah menjadi sen fungsinya, dan warnanya juga berubah menjadi kuning. Akan coba saya nyalakan terlebih dahulu. Nah, ini dia Brosis nyalanya. Jadi terpisah di bagian headlampnya sebelah kiri dan sebelah kanannya ada DRL putih di sini 2 garis. Ketika sennya dinyalakan, dia akan berkedip menjadi warna kuning. Kita nyalakan dulu bagian sennya. Nah, ini dia Brosis ketika menyala warnanya. Sangat terlihat sporty dan mewah banget ya. Keren. Kita turun ke bagian kaki-kaki. Untuk bagian sok depan atau suspensinya sudah menggunakan USD atau upside down merek Showa, tentunya menggunakan warna emas di bagian tabung soknya. Spakbornya menggunakan warna merah. Merahnya ini glossy, jadi bukan doff untuk khusus Racing Red ini. Nah, di sini terdapat emblem bertuliskan ABS menggunakan striping, yang ini tandanya untuk versi SP Racing Red ini sudah dibekali dengan sistem pengereman ABS atau anti-lock braking system. Ini dia untuk bagian grid-grid dan sensor ABS-nya. Nah, di bagian piringannya menggunakan tipe wave, jadi terdapat lekukan-lekukan di bagian permukaannya Brosis. Dan kaliper seperti biasa Honda menyematkan merek Nissin. Ini dia 2 piston berwarna gold ya di bagian kalipernya. Dan untuk versi terbaru ini, khususnya Racing Red, di bagian velgnya menggunakan warna emas atau gold. Untuk generasi sebelumnya di bagian velgnya itu menggunakan warna hitam, tapi untuk generasi terbaru ini menggunakan warna gold. Kita beralih ke sebelah kiri. Ini dia untuk tampilan bagian sebelah kirinya Brosis. Sangat luar biasa dan tampak terlihat kekar ya di bagian kaki-kakinya. Oh ya, hampir lupa Brosis, untuk bannya sendiri sudah menggunakan ban tubeless tentunya, dengan ukuran ban depan 110/70 ring 17. Kita lanjut ke bagian belakangnya. Nah, di bagian atas undercoilnya ini dia tidak terdapat cover,
Jadi ketika kalian beli CBR ini, kalian harus beli sendiri covernya brosis. Biasanya pesannya bisa di Ahas terdekat. Kalian bisa pesan bagian cover undercoilnya. Kemudian di bagian fairingnya kita lanjut. Nah, untuk warnanya di bagian fairing, paduannya merah. Nah, dasarnya sebenarnya ini warnanya merah. Diberikan pemanis stripping paduan antara warna putih, hitam, dan abu-abu. Nah, di bagian depannya sini terdapat emblem SP menggunakan stripping berwarna hitam. Ini yang menandakan bahwa CBR ini versi SP. SP itu apa, Bang? Nanti akan kita jelaskan. Kemudian di bagian atasnya terdapat tulisan racing berwarna putih. Bagian sampingnya terdapat tulisan CBR 250RR. Kemudian di bagian sampingnya ada One Heart, perpaduan antara warna putih, ada hitamnya. Di bagian tulisan One Heart-nya menggunakan warna merah. Kemudian di bagian bawahnya putih, bagian undercoil-nya menggunakan warna abu-abu. Ini dia. Terdapat tulisan Honda yang sangat besar di bagian bawah menggunakan warna putih. Dan untuk bahan undercoil-nya brosis, ini dia perpaduan antara karet dengan plastik. Jadi lentur ya, atau fleksibel. Tujuannya biar ketika motor ini nyangkut nggak patah di bagian bawahnya. Dan bagian undercoil-nya ini dengan bagian fairingnya terpisah. Jadi ketika kalian melepas fairingnya, undercoil-nya tetap di sini. Jadi sendiri-sendiri ketika melepas. Kemudian kita naik aja nih langsung ke bagian kokpitnya. Nah, ini dia tampilan kokpitnya. Untuk bagian speedometernya menggunakan full digital tentunya. Kita nyalakan dulu. Nah, ini dia tampilan dari speedometer atau panel meternya menggunakan full digital dengan background berwarna biru dongker. Nah, di bagian atas ini ada indikator RPM, kemudian kecepatan di tengah, kemudian ada perpindahan gear, jam, kemudian ada odo atau total kilometer, dan di bagian sebelah kanan ini ada indikator riding mode. Jadi CBR ini punya 3 posisi riding, yaitu comfort, sport, dan sport plus. Bisa kita setel melalui tombol yang ada di sebelah kiri. Ini dia. Jadi buat kalian yang ingin berkendara santai-santai bisa ke comfort. Kemudian jika kalian menginginkan tenaganya lebih keluar, bisa beralih ke sport. Dan buat kalian yang ingin ngebut-ngebutan full power, bisa menggunakan sport plus. Kemudian di sebelah samping juga terdapat indikator seperti bahan bakar. Nah, di bagian atasnya sini terdapat ini dia, 3 riding mode ya di bagian atas. Nah, di sebelah kanan ada beberapa indikator seperti netral, ABS, dan lain-lain. Dan di sebelah kirinya terdapat 2 tombol select dan set yang berfungsi untuk mengatur beberapa menu yang ada di bagian speedometernya. Kemudian di bagian keamanannya masih menggunakan kunci kontak manual, belum smart key atau keyless, dan belum terdapat fitur alarm maupun answer back. Jadi hanya mengandalkan kunci stang. Nah, untuk bagian segitiga atasnya ini bentuknya menurut saya oke banget, kekar banget, menggunakan warna hitam, terdapat logo Honda di bagian tengahnya. Nah, ini dia untuk shocknya, dia menggunakan SUA. Warna tutup atasnya ini biru brosis. Ini dia penampakan dari kokpit Honda CBR 250RR. Dan untuk koplingnya sendiri menurut saya ini enak banget sih, enteng ya. Untuk tombol-tombolnya yang ada di bagian stangnya, di sebelah kiri ada riding mode di bagian depan, kemudian ada saklar lampu jarak jauh dan jarak pendek yang menjadi satu dengan pas atau dimmernya. Jadi ketika kita tekan ke bawah, ini pas atau dimmer, kemudian ada tombol lap, kemudian ada klakson dan sen. Sedangkan di sebelah kanan ada engine stop atau engine cut yang menjadi satu dengan starter. Nah, di bagian gasnya Honda CBR 250RR ini menggunakan throttle by wire. Jadi gasnya ini udah nggak pakai kabel brosis, tapi pakai sensor. Jadi memang sangat luar biasa fiturnya yang dihadirkan di Honda CBR 250RR. Bayangin aja, gasnya ini nggak ada kabelnya, pakai sensor, dan bisa dibilang ini adalah kabel elektrik sih, bahasa kerennya ya. Nah, ini dia penampakannya untuk full kokpit dari Honda CBR 250RR Racing Red versi SP.
Kita lanjut ke bagian tangkinya brosis. Untuk tangkinya sendiri dapat menampung sebanyak 14,5 liter. Jadi cukup besar ukurannya untuk sekelas motorsport 250 cc. Menggunakan warna full merah di sini. Nah, di bagian sampingnya dibalut dengan striping pemanis paduan putih, hitam, dan abu-abu. Jadi ditarik dari bagian fairingnya ke atas ini. Kemudian di bagian depannya terdapat logo Honda, sayap pengepak berwarna putih. Nah, untuk tangkinya sendiri ini full tangki brosis, jadi tidak dibalut dengan kondom seperti CBR 150. Ini beneran tangki langsung besi. Nah, di bagian atasnya ini baru kondom. Nah, bagian kondomnya ini sebenarnya hanya pemanis biar kelihatan lebih berotot. Ini bisa dilepas dan lepasnya itu cukup gampang, jadi cuma strap-strapan, nggak perlu dibaut dan nggak perlu kunci-kuncian. Kemudian di bagian cover atasnya ini menggunakan warna hitam. Jadi di bagian atasnya juga ada covernya ini plastik berwarna hitam. Nah, menurut saya di bagian tangki belakangnya ini enak banget brosis buat sandaran. Jadi ketika kita riding, kemudian kalian nunduk, badan kalian sandaran di sini enak banget. Karena di bagian belakangnya ini dia rasanya kayak datar gitu ya ketika dada kita sandaran di sini. Jadi enak dan nggak gampang capek ketika dada kita taruh di sini. Buat kalian yang pingin posisi nunduk dan mau ngebut tentunya. Tapi kalau mau santai-santai, aneh sih kalau dadanya ditaruh di sini. Lanjut ke bagian joknya. Joknya sendiri cukup lebar, bahannya lumayan empuk, menggunakan warna full hitam. Space-nya antara depan dan belakangnya jauh. Jadi buat kalian yang mungkin badannya besar juga masih enak dan masih oke tentunya. Di bagian jok belakangnya juga panjang ke belakang, hanya saja memang tidak terlalu lebar di sini. Bagian bodi belakangnya lebar banget. Jadi antara kiri dan kanannya ini besar banget brosis. Nah, yang spesial di bagian bodi belakang di sini terdapat lubang. Ini dia. Lubang yang tembus ke depan sini. Nah, di bagian tengahnya menggunakan warna putih, sampingnya warnanya merah. Ini dia untuk penampakan bodi belakangnya. Nah, di sini terdapat lubang. Ini menggunakan bahan plastik kasar di bagian lubang tengahnya ini. Kemudian di bagian frame-nya menggunakan frame tralis-tralis, warnanya merah untuk khusus SP Racing Red ini. Jadi di bagian frame-nya merah, merahnya ini glossy, jadi bukan doff. Nah, di sini juga terdapat ini dia tulisan throttle by wire, karena memang ini adalah fitur unggulan dari Honda CBR 250 RR ini. Sekarang kita bahas ke yang paling utama, yaitu bagian mesin. Untuk mesinnya sendiri menggunakan mesin injeksi 250 cc bertipe DOHC berpendingin cairan atau radiator, mempunyai 8 katup dan silindernya menggunakan double cylinder paralel, jadi sejajar silindernya. Kemudian kapasitas oli mesin 1,9 liter, mempunyai 6 percepatan atau 6 perpindahan gear. Dan khusus versi SP, jadi ada 3 versi brosis, standar, SP, dan SP QS atau quick shifter. Jadi versi standar fiturnya bener-bener standar. Kemudian untuk versi SP, ini yang versi SP dibekali dengan slipper clutch di bagian mesinnya. Sedangkan untuk SP dan QS itu dibekali dengan slipper clutch dan quick shifter. Jadi untuk versi SP ini hanya dibekali dengan slipper clutch, sedangkan di bagian giginya atau perpindahan gearnya tidak dibekali dengan quick shifter. Sedangkan untuk yang SP quick shifter udah punya slipper clutch, punya quick shifter. Jadi bedanya di situ ya antara standar SP dan SP quick shifter. Jadi untuk versi SP ini hanya dibekali dengan slipper clutch. Kemudian untuk bagian stepnya ini menggunakan warna silver, dapat terlipat ke atas, akan turun secara otomatis, tidak dibalut dengan karet di bagian permukaannya, dan di bagian pemindah gearnya atau giginya dia model congkelan brosis, jadi nggak depan belakang. Kemudian untuk step belakangnya menggunakan warna silver juga di sini, dan sama-sama menggunakan sistem klik-klikan. Nah, tidak dibalut dengan karet pada bagian permukaannya. Jadi tampilannya memang sangat sporty banget. Kita lanjut ke bagian kaki-kaki. Nah, di bagian armnya ini menggunakan model banana, dan bisa dibilang jika dibandingkan dengan Ninja 2,5 kemudian R25, CBR ini satu-satunya yang menggunakan arm model banana. Nah, warnanya sendiri silver,
Kemudian di bagian sok belakangnya dia menggunakan monosok yang bisa di-adjust. Jadi bisa dibikin keras soknya, bisa dibikin lentur atau empuk. Kemudian di bagian belakangnya juga terdapat hugger yang akan melindungi soknya dari cipratan-cipratan air atau lumpur ketika hujan. Jadi biasanya nyiprat-nyiprat ke depan, di sini sudah terlindung oleh hugger yang menjadi satu dengan cover rantainya, brosis. Kemudian untuk bagian velg belakangnya juga sama-sama gold, jadi depan belakang warnanya memang gold. Kemudian kita beralih ke sebelah kirinya untuk melihat tampilan knalpotnya. Nah, untuk knalpotnya sendiri menggunakan double muffler. Jadi knalpotnya ini dua di bagian mufflernya, menggunakan warna hitam di bagian end capnya silver. Kemudian dibalut dengan cover muffler berwarna hitam doff juga, bahannya ini plat, dan di bagian depannya terdapat plat berwarna silver. Nah, jika dibandingkan dengan kompetitornya, CBR ini satu-satunya yang menggunakan double muffler. Sangat luar biasa dan sangat keren tentunya. Nah, di bagian arm sebelah kanannya dia bentuknya melengkung, brosis, seperti ini. Jadi di bagian depan ke belakang dia melengkung ke atas kemudian ke bawah. Kalau yang sebelah kiri tadi lurus bentuknya. Kemudian untuk bagian rem belakangnya dibekali dengan disc brake dengan kaliper merek Nissin tentunya, dan sama-sama sudah dibekali dengan ABS. Jadi depan belakang ABS-nya. ABS-nya nggak hanya pengereman depan tapi juga pengereman belakang. Dibekali dengan piringan tipe wave. Jadi terdapat lekukan-lekukan pada bagian permukaannya. Kemudian untuk ukuran bannya, wah ini dalam banget nih. Dia menggunakan ukuran 140/70 ring 17 dan sudah tubeless tentunya, menggunakan merek IRC. Sekarang kita ke bagian bodi belakangnya. Jadi yang saya suka dari Honda CBR 250RR ini adalah bagian bodi belakangnya, brosis. Bodi belakangnya ini lancip banget. Jadi bagian ujungnya dia lancip. Kemudian untuk bahannya di bagian bodi bawahnya sini dia menggunakan bahan plastik kasar berwarna hitam. Nah, untuk stop lampnya full LED yang tertumpuk antara bagian atas dan bawahnya. Jadi ketika standby yang menyala di bagian atas, ketika direm yang bawah akan ikut menyala. Akan coba saya nyalakan dulu motornya untuk melihat tampilan dari stop lampnya. Oke, posisi sudah menyala. Nah, ini dia, brosis, ketika standby yang menyala bagian atas, ketika direm yang bawah bakal ikut nyala. Ul, coba tolong direm, Ul. Rem depan aja, rem depan. Nah, kayak gini, brosis, ketika direm dia akan menyala dua-duanya sen, Ul. Nah, ketika sennya menyala akan seperti ini. Udah, Ul. Nah, ini dia. Oke, matiin aja, Ul. Nah, jadi ketika standby di bagian atas, ketika direm bagian bawahnya akan ikut menyala. Sennya juga full LED yang posisinya menjadi satu dengan spakbornya. Jadi posisinya nggak di bagian stop lampnya. Kemudian bagian spakbornya ini panjang banget. Di sini terdapat plat penghubung yang membuat tampilannya lebih sporty lagi. Ini berwarna silver. Kemudian spakbornya full hitam. Di sini terdapat lampu senja yang berfungsi untuk menerangi bagian plat nomornya. Dan terdapat mata kucing juga di sini dan stripping bertuliskan Honda berwarna putih. Nah, jadi ini dia, brosis, tampilan full body dari Honda CBR 250RR tipe SP warna racing red terbaru 2021, dan motor ini saya review di Bekasi Motor Honda Wing Dealer. Jadi per hari ini tanggal 19 Agustus unitnya masih ready. Barangkali ada teman-teman yang lagi nyari Honda CBR 250RR tipe SP warna racing red, belum nemu unitnya ready di Bekasi Motor Honda Wing Dealer. Dan buat kalian yang pingin nanya-nanya dulu juga boleh, bisa hubungi kontak marketing yang nanti akan saya cantumkan di deskripsi. Jadi kalian bisa tanya langsung seputar detail harganya, simulasi kreditnya, dan persyaratannya apa saja. Oke, baiklah, mungkin cukup sekian video kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Nantikan video-video saya yang berikutnya. Saya Laksana Bodi Prasetyo dan sampai jumpa.